Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak langsung kita bertatap muka, tapi semoga apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian semuanya. Anak-anak, Ustadz akan lanjutkan pembahasan tentang kisah meneladani Nabi Muhammad SAW. Ustadz ingatkan lagi, sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kalian membaca terlebih dahulu buku pelajaran yang akan dibahas pada video pembelajaran ini supaya kalian bisa cepat memahami dan cepat bisa menghafal dan paham dengan alur yang Ustadz jelaskan. Jadi sekali lagi untuk anak-anak, sebelum menyimak video ini, mohon bisa dibaca terlebih dahulu buku PAI-nya untuk pembahasan pelajaran yang akan dibahas. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan bahas tentang teladan Nabi Muhammad, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Anak-anak, Nabi Muhammad itu Nabi yang luar biasa, yang menjaga lingkungannya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bisa hidup bersih, hidup nyaman, wangi, nggak bau. Lingkungan kita juga wangi, nggak bau, bersih, nggak kotor lingkungan kita, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain. Nah ini ya, silakan buka halaman 46. Jadi Nabi Muhammad itu sangat menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, dicontohkan pada buku ini, Nabi Muhammad hemat mempergunakan air. Terbukti beliau kalau berwudu tidak boros air. Ya. Terbukti beliau kalau berwudu nggak boros air. Ini contohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau lingkungan itu terjaga, anak-anak, maka kita enak. Ya, kita enak. Apa enaknya? Enaknya ya semuanya nyaman, tertata dengan rapi, bersih. Sekali lagi, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang B, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi nggak boleh kalau kita melakukan pengerusakan di muka bumi, akan menyebabkan bisa banjir, kalau kita membuang sampah sembarangan, di selokan, di saluran air bisa banjir. Kalau kita nebang pohon sembarangan juga bisa menyebabkan longsor dan sebagainya. Oke anak-anak, ini Ustadz punya cuplikan sebuah video yang mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Islam yang bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Oke, kita simak bersama ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita mulai. Menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mulai dari tumbuhan, hewan, matahari, dan lainnya. Mengapa penting adanya menjaga kelestarian lingkungan? Karena keseimbangan lingkungan memungkinkan semua makhluk hidup untuk hidup dengan baik dan nyaman sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keaslian lingkungan kita.
Apabila lingkungan kita tidak dijaga, maka akan terjadilah bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan mengakibatkan hewan-hewan yang ada di dalamnya mati. Dan begitu juga ekosistem. Polusi udara dari pabrik-pabrik dan kendaraan bermesin yang akan mengakibatkan kerusakan pernafasan bagi manusia. Dan pencemaran lingkungan lainnya dapat menjadikan penyakit bagi makhluk hidup, bahkan berdampak mematikan. Karena pentingnya menjaga lingkungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru agar kita melestarikan lingkungan. Sebagaimana hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis melestarikan lingkungan. Hadis yang pertama adalah melarang pencemaran lingkungan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, jauhilah 3 perilaku terlaknat, buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua, menghilangkan segala bahaya di pinggir jalan dan melarang duduk di pinggir jalan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila terpaksa maka tunaikanlah semua hak jalan. Mereka menjawab, apakah haknya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, semua amalan umatku ditampakkan kepadaku baik buruknya. Aku dapatkanlah di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalan, dan temukan di antaranya amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat, menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lagi lahan mati dan menanamnya dengan pepohonan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadikan sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, tidak diambil seorang kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu yang terakhir adalah melakukan penghematan energi. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, suatu hari Rasulullah melewati saat sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengertik, mengapa boros wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, apakah ada pemborosan air dalam wudu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, walau kaum berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Inilah hadis-hadis tentang melestarikan lingkungan. Apabila hadis-hadis tersebut kita kerjakan, maka insya Allah lingkungan kita akan terus terjaga dan asri sepanjang masa. Ya, semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bersama dapat kita ambil pelajaran, ya, dapat kita ambil pelajaran supaya kehidupan kita sehari-hari menjadi kehidupan yang enak, yang nyaman. Jadi anak-anak tadi sudah sampaikan kita saksikan bersama kalau kita bisa menjaga lingkungan kita ini menjadi zona aman, gitu ya. Karena nggak ada banjir, nggak ada longsor, alam sekitar kita masih asri, masih enak, gitu. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari bersama pada kali ini. Dan tugas kalian selanjutnya adalah
menceritakan tentang lingkungan sekitar kalian dan apa hubungannya dengan musibah virus corona. Sekali lagi, anak-anak, kalian tulis tentang lingkungan sekitar kalian dan kalian ceritakan juga tentang hubungannya dengan virus corona. Jadi itu tugas kalian, kemudian kalian kirim via Classroom. Sekian, terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.